أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin kiram, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat saya dan sempat, sehingga dengan nikmat Allah detik ini Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa hadir dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat, dan kita selalu berharap agar ibadah kita hari ini dan seterusnya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para ikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini khatib berwasiat kepada beliau-beliau khatib yang dhaif dan kita semuanya, mari kita bersama-sama meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan sungguh-sungguh kita menjalankan perintahnya, kemudian juga secara sungguh-sungguh pula kita menjauhi larangannya. Dua hal ini insya Allah akan kita bisa lakukan ketika kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kekuatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan juga bisa menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih dalam bulan Rabiul Awal. Hampir umat Islam yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara di bulan Rabiul Awal berlomba-lomba untuk mengadakan yang namanya Maulid Nabi, memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dengan peringatan Maulid akan membuahkan sebuah hasil, bisa membawa perubahan pada diri kita menjadi orang yang lebih baik. Namun pada kesempatan ini kami tidak akan membahas tentang Maulid, ingin menyampaikan sebuah solusi. Setiap kita pasti ingin menjadi orang yang baik. Tidak satu pun di antara kita ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk menjadi orang yang tidak baik, pasti kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Maka ada satu referensi di dalam kitab Tanfil Ghabilin, Al-Faqih menyampaikan beberapa cara atau solusi agar kita mampu menjadi orang yang baik. Dan insya Allah solusi ini, cara ini di antara kita insya Allah mampu melakukan. Yang terpenting ada kemauan dan keinginan pada diri kita. Sekalipun jalan itu mudah, tetapi kalau tidak ada kemauan dan keinginan, siapapun tidak akan pernah bisa melakukan. Sekalipun jalan itu susah atau sulit, tetapi kalau ada kemauan dan ada keinginan, insya Allah kita bisa melakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Tanfil Ghabilin Al-Faqih menyampaikan tablughul adam manzilatal ahyar wa yunalu bihad darajat. Orang itu akan diberikan sebuah kebaikan dan derajat sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ia bisa melakukan awaluha kasrus shadaqah, perbanyak sedekah. Sedekah ini bisa dikatakan sulit, juga bisa dikatakan mudah. Kalau ada kemauan pada diri kita, maka tidak ada sulitnya kalau kemudian kita untuk bersedekah. Dan sedekah itu sendiri Rasulullah menegaskan bahwa sedekah ini akan mampu membuka kesulitan pada diri kita. Bahkan juga sedekah akan mampu mencegah dari segala bala. Ketika sedekah itu didasari dengan lillahi ta'ala, maka insya Allah akan dibuka oleh Allah segala kemudahan dan akan dijauhkan dari segala bala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wasani kasratu tilawatil Quran.
orang akan bisa menjadi baik di samping kita bersedekah, maka istiqomah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran ini akan mempunyai dampak. Al-Quran akan berikan syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi bahwa Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Ketika disampaikan, maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Dan insya Allah di antara kita yang hadir pasti mampu dan bisa baca Al-Quran. Tergantung bagaimana kemudian kita istiqomah atau tidak. Dan insya Allah ketika kita istiqomah baca Al-Quran, maka kelak yaumul qiyamah akan memberikan syafaat pada orang-orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang Allah akan berikan sebuah kebaikan dan derajat di sisinya, al-julusu ma'a ma yudzakiruhu bil akhirah wa yuzihidu fid dunya. Orang akan diberikan kebaikan oleh Allah ketika ia mau duduk bersama orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada jalan akhirat. Di antaranya adalah majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis sholawat dan seterusnya. Ketika kita mau bersama-sama mereka, duduk dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Yang jadi persoalan adalah ada kemauan atau tidak. Tentu kita berharap dengan kebaikan-kebaikan ditawarkan oleh Al-Faqih, bagaimana kemudian kita mengambil sikap untuk bisa mencari dan mengambil kebaikan tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, manzilatul ahyar, Allah akan berikan sebuah kebaikan dan derajat silaturahmi, menyambung silaturahim atau menyambung silaturahmi. Hadir di tempat majelis-majelis taklim yang ada di sekitar kita, itu salah satu solusi agar kita tetap bisa menyambung silaturahim di antara kita. Silaturahmi tidak mesti harus satu keluarga atau satu nasab, tapi silaturahmi adalah di antara kita seiman, seagama. Bahkan silaturahmi ini pun juga dianjurkan bukan hanya kepada seseiman atau seagama, tapi juga kepada saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Ketika kini bisa kita lakukan silaturahim dengan baik, maka insya Allah Islam inilah yang akan kemudian menjadi pionir kehidupan bagi masyarakat umum. Oleh karena itu mari kita sambung silaturahmi. Tidak perlu kita memandang bulu perbedaan status sosial, atau mungkin bahkan berbeda status pendidikan, atau mungkin berbeda status ekonominya, tapi silaturahmi tidak memandang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, orang yang akan diberikan oleh Allah sebuah kebaikan dan derajat, wa yuziduhu fid dunya. Kita dianjurkan untuk zuhud masalah dunia. Zuhud ini bukan berarti kita benci, bukan berarti kita tidak suka dengan dunia, tapi bagaimana kemudian dunia itu tidak melupakan kita urusan akhirat. Orang yang zuhud dunia bukan berarti kemudian tidak perlu dunia, sangat perlu, tetapi bagaimana kemudian mengendalikan kecintaan dunia ini tidak melupakan tentang akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dari nasihat Al-Faqih ini bisa menjadikan solusi untuk kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Salah satunya yang mungkin bisa kita lakukan adalah perbanyak sedekah, istiqomah baca Al-Quran, kemudian duduk bersama-sama orang yang soleh dan menyambung silaturahmi. Insya Allah hal ini agar kita bisa melakukan tentu harus ada kemauan dan keinginan pada diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kekuatan lahir batin sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah berikan kebaikan pada diri kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini sedikit saya tambahkan
Ini sangat penting sekali untuk diingat oleh kita dan kalau bisa dilakukan dengan baik. Sering terjadi hampir di seluruh musola yang ada di Bali. Dan hampir setiap musola terjadi seperti ini. Yang perlu kami sampaikan bahwa ada hal yang penting, yang wajib, tetapi kita tinggalkan justru kita melakukan sunnah. Salah satu contoh adalah ketika kita datang di musola saat sholat Jumat, ketika ada kumandang azan, lalu kita berdiri diam, tidak melakukan apa-apa. Ketika khotib naik mimbar, justru kita melakukan sholat. Maka mana yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah yang wajib mendengarkan khutbah di saat Jumat. Sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Maka yang lebih baik dan harus dilakukan ketika saat khotib naik mimbar, tidak boleh berbuat apapun termasuk sholat sunnah. Ini penting sekali. Perlu saya sampaikan, hampir setiap musola seperti ini, maka harus ada perubahan. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan tempat yang cukup untuk itu? Usahakan ketika hari Jumat datang lebih awal. Insya Allah kita akan bisa melakukan sunnah-sunnah di dalamnya, termasuk sunat tahiyatul masjid, sunat qobliyah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami sampaikan bukan berarti kemudian saya menyalahkan yang melakukan tidak, tetapi ada satu pembenaran yang kita lakukan. Maka jauh lebih baik dan wajib mendengarkan khutbah ketimbang kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Maka setiap Bilal menyampaikan, ketika khotib naik mimbar, maka jangan pernah ada kegiatan apapun kecuali zikir di dalam hati. Mudah-mudahan ini bisa kita terima dan bisa kita laksanakan, sehingga di hari Jumat yang berikutnya kita menjadi orang yang lebih paham agama dan lebih baik apa yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.